Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, menemani waktu sahur Anda pagi ini, kembali kami hadirkan Dialog Interaktif Ramadan kerjasama Radio El Sinta dan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka UHAMKA Jakarta. Dan Anda juga dapat menyimak tayangan Dialog Interaktif Ramadan bersama dengan UHAMKA secara live melalui YouTube Radio El Sinta. Tidak terasa kita sudah menginjak hari ke-6 di bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan Dialog Interaktif Ramadan pagi ini akan mengangkat tema yakni meneladani amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dan untuk membahasnya selengkapnya sudah tersambung melalui Zoom narasumber kita pagi ini, Dr. Bunyamin MPDI selaku Wakil Rektor 4 UHAMKA. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustadz? Kita sudah tidak terasa ya, sudah puasa kita sudah memasuki sepekan nih. Bagaimana Ustadz? Ya, memang karena semangat kita ya. Tahu-tahu kita sudah masuk di hari ke-7 ini ya. 7 ya? Ke-6 ya. Iya, ke-6. Ya, dari Kamis. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amalan kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, merasa cepat itu karena kita memang sebagai indikator keseriusan kita, kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah puasa walaupun cuacanya kadang panas ya, sangat cepat sekali berlalu ini. Ya Ustadz, gimana Mas? Berbicara tentang amalan-amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah, tentunya di bulan Ramadan ini mungkin sebagian dari umat Muslim sudah mengetahui ya, seperti membaca Al-Quran, memperbanyak sholat malam dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh dieksplor lebih jauh, Ustaz, apa saja sebenarnya aktivitas Rasulullah di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan di 10 hari akhir Ramadan? Silakan Ustaz. Baik, Mas Anton, para pemirsa El Sinta yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita sampai kepada apa yang disampaikan oleh Mas Anton tadi terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang bulan suci Ramadan, sesungguhnya bulan 10 hari pertama, kedua, dan ketiga sama saja sebenarnya, hanya semakin hari semakin meningkat. Tetapi dari itu semua ada satu hal yang ingin saya sampaikan, agar amalan-amalan Rasulullah itu lebih semangat ya kita untuk mengikutinya. Nah, para pemirsa sekalian, ada 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja manusia yang sudah mencapai derajat ketakwaan. Nah, karena kita tahu persis bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang tujuannya, visinya sangat konkret, bisa terbaca ya. Bahkan indikator-indikator dari tujuan puasa itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa tujuan puasa itu adalah ketakwaan. Bagaimana umat Islam ini, umat Rasulullah sampai kepada derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu derajat ketakwaan. Jadi puasa ini bukan tujuan sebenarnya, Mas Anton. Tetapi puasa ini sebagai sarana, sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Karena ini sarana, ibarat kita punya sarana kendaraan bermotor misalnya kan, itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang rusak-rusak, harus diservis, harus diganti. Karena posisinya dia sebagai sarana. Nah, oleh karena itu, memaknai yang sangat sederhana, bahwa puasa ini sebagai sarana untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sarana itu harus dipelihara sebaik mungkin agar sampai kepada tujuan ketakwaan. Nah, apa 4 janji Allah kepada orang-orang yang mencapai derajat ketakwaan? Itu nanti bisa kita melihat di dalam surat At-Talaq ya, ayat 2 sampai 5.
Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, semua kita ini dalam hidup pasti punya masalah dalam kehidupan. Yeah. Masalah dalam keluarga, masalah di dalam dunia pekerjaan, masalah di masyarakat, dari masalah-masalah yang kecil sampai masalah-masalah yang besar. Itu akan dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi Allah sudah berjanji kepada siapa saja yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sampai kepada derajat ketakwaan, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada awal ayat ketiga Allah memberikan janji kepada siapa saja yang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Allah akan memberikan rizki dari pintu yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Nah, Mas Anton, kita ini sebagai pekerja misalnya, sudah tahu pendapatan kita sebulan berapa dari kantor kita. Tukang ojek sudah bisa menghitung-hitung, sopir taksi sudah bisa menghitung-hitung, siapapun sudah bisa menghitung-hitung. Tetapi kadang-kala kita membutuhkan biaya misalnya yang melebihi dari pendapatan kita. Tapi seringkali ada saja tuh jalan keluar, ada saja tuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu sebagai indikasi bahwa kita adalah orang yang sudah dekat kepada Allah. Dan ini janji-janji Allah yang akan diberikan kepada siapa saja yang sampai derajat ketakwaan. Dan janji Allah itu tidak menunggu kita mati, tapi akan diberikan di dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Ini mirip-mirip dengan yang pertama ya, bahwa segala kita ini, setiap kita pada segala aktivitas pasti akan menghadapi sebuah persoalan-persoalan, dan itu akan Allah berikan ya jalan yang baik bagi siapa saja yang memang dia terindikasi gitu atau terbukti bahwa dia adalah orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Nah, yang terakhir di dalam surat At-Talaq itu Allah menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillaha yukafir anhu syai'atihi wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, akan mengampuni dosa-dosanya dari apa yang telah dia lakukan pada masa-masa yang lalu. Bayangkan ya, 4 janji Allah dan Allah maha tepat dengan janjinya. Ini janji Allah yang 4 ini adalah kebutuhan dasar umat manusia, kebutuhan dasar kita, dimudahkan dari kesulitan, diberikan rizki yang dari tidak terduga-duga, kemudian diberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup, dan yang paling hebat adalah Allah menjanjikan akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Nah, oleh karena itu, sudah sepantasnya, sudah seharusnya dalam konteks memelihara sarana ibadah puasa ini, kita mengacu kepada apa yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melaksanakan ibadah Ramadan. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu banyak sekali, Mas Anton ya, dan referensinya sekarang sangat mudah diperoleh. Seperti Mas Anton tadi sampaikan, mungkin segenap kaum muslimin juga sudah sangat memahami, sudah sering membaca, tapi mungkin dengan mengulang kita akan lebih termotivasi. Hal-hal yang sangat sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah dan sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah, misalnya dari aktivitas mengakhirkan makan sahur. Nah,
Ada yang makan sahur mungkin jam 2 udah makan sahur, jam 3 udah makan sahur ya. Iya, Nah, tapi Rasulullah itu selalu mengakhirkan. mengakhirkan. Ya, kita sekarang misalnya 4.40 ya. Iya, Untuk subuhnya mungkin jam 4 kita bisa mulai makan sahur dengan santai gitu ya. iya, Jangan terlalu malam. Itu hal-hal sederhana yang dilakukan oleh Rasulullah yang sepantasnya kita ikuti, mencontohnya mencontoh. dengan seikhlas mungkin. Kemudian nanti pada saat berbuka Rasulullah menyegerakan berbuka, jangan berlambat-lambat. Makanya ini bagi kita yang senantiasa bepergian, Iya, di kendaraan kita ya hendaknya udah disiapkan minimal ya air mineral ya kan, iya, sehingga pas berkumandang azan itu langsunglah kita membatalkan puasa. Dan itu air mineral 1 2 teguk ya di mobil kita minum, Masya Allah, segarnya sudah luar biasa itu ya. iya. Lapar seharian udah tertutup tuh dengan 1 2 teguk air mineral. Kemudian apalagi yang Rasulullah lakukan di saat bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah ya. Hmm. Jadi kata Rasulullah, afdulu sodaqatu sodaqah fi Ramadan. Fi Ramadan. Ya, seabdol-abdolnya, sebaik-baiknya bersedekah itu adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Ramadan. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan kuantitasnya ya, Iya, bukan banyaknya. Karena kalau banyak dan sedikit itu sangat tergantung kepada kemampuan kemampuan. orang. Iya, Tetapi di situ ada visi ya, ada keikhlasan. Berbagi itu akan menumbuhkan kebahagiaan bagi kita. hmm. Dan itu yang senantiasa Rasulullah lakukan pada saat bulan suci Ramadan. Lalu apalagi? Nah, yang sering kita dengar ya membaca Al-Qur'an ya, Iya, membaca Al-Qur'an dan sekaligus mengkajinya. Nah, itu ya. Kalau membaca Al-Qur'an misalnya dengan apa? terjemahan, Dengan murotal ya, murotal. dengan tadarusan, tetapi tingkatkanlah dengan mengkajinya. Satu ayat diterjemahkan, kemudian dikaji. Kata Rasulullah, setiap satu huruf membaca Al-Quran itu adalah satu kebaikan. Ya. Iya, Dan setiap satu kebaikan itu akan diberikan 10 pahala ya, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, kalau mengucapkan membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, iya. lam Lam satu satu huruf. huruf, mim itu satu huruf. Jadi betapa dahsyatnya pahala membaca Al-Quran lebih-lebih pada bulan suci Ramadan Ramadan. ini. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, minta ampun kepada Allah, memperbanyak berdoa. Sampai kan ada sahabat itu ya, Iya, Rasulullah, Anda ini kan orang yang sudah dijamin masuk surga gitu ya, iya. oleh Allah Subhanahu wa taala, kok masih terus saja beribadah kepada Allah. Bahkan minta ampun kepada Allah. Apa salahmu ini ya Rasulullah? Gitu ya. Nah, Rasulullah mengatakan jawabannya sangat singkat. Tidak bolehkah aku termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah? Justru dengan jaminan itu Rasulullah merasa malu. Iya. Dia terus bersujud ruku kepada Allah. Dia terus meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini Mas Anton yang 24 jam kadang-kadang aktivitas nggak jelas ya kan? Banyak persoalan-persoalan ya. Iya, iya. Nah, di bulan suci Ramadan inilah saat-saat yang paling tepat kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ya qiyamul lail ya, atau sholat taraweh atau sholat tahajud ya. Dan insya Allah nih umat Islam khususnya di Indonesia, ibadah-ibadah seperti sholat taraweh ini luar biasa ya. Masjid-masjid penuh Iya. walaupun kelihatan hanya minggu-minggu pertama gitu ya. Hmm. Nah, nanti 10 hari kedua sudah ada kemajuan, sapnya maju ya. 10 hari terakhir lebih maju lagi sapnya gitu ya. Kebalik ya Nah, Ustadz ya. Harusnya bukan iya, begitu ya. setiap saat, setiap hari diingatkan. Tetapi begitulah dari waktu ke waktu, Iya. dari tahun ke tahun, pemandangan yang kita lihat di Indonesia ini. Nah, diingatkan saja sudah seperti itu, apalagi tidak diingatkan. Nah, karena itu kajian-kajian tentang apa hikmah puasa dan lain sebagainya harus terus-menerus dilakukan dari waktu ke waktu. Nah, apalagi
yang Rasulullah lakukan ya memperbanyak sholat rawatib ya, ba'da, qobla ya, Ya, kemudian apa sholat-sholat sunnah lainnya. duha ya, Duha. sholat hajat dan lain sebagainya. Dan kemudian yang di 10 hari terakhir yang paling terkenal ya Rasulullah itu melakukan iktikaf nanti di 10 hari terakhir Hmm. dan harus disiapkan. Bahkan ada satu referensi ya yang mengatakan Rasulullah itu iktikaf dia tidak menunggu 10 hari terakhir, Ya. tapi 10 hari terakhir itulah iktikaf yang ditingkatkan keseriusannya oleh Rasulullah SAW Hmm. dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar ya, Ya. yang kebaikannya sama dengan 1.000 bulan ya, Hmm. apa malam Lailatul Qadar itu. Nah, karena itu para pemirsa sekalian, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk mendapatkan 4 janji Allah yang tadi saya kemukakan. Ya. Itu mari kita sama-sama meningkatkan keseriusan kita dengan niat kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh semaksimal mungkin apa yang Rasulullah lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ya. Saya kira itu sebagai pengantarnya, Mas Anton. Ya, tadi seperti yang disinggung Ustadz Bunyamin ya, pemandangan yang lazim setiap tahun ketika bulan Ramadan itu saf tarawihnya makin maju gitu ya Ustadz ya. Kalau bisa kan bertahan. Nah, mungkin ada tips Ustadz, bagaimana supaya semangat kita beribadah, sholat tarawih dan lain sebagainya itu juga tidak kendur ya, justru mendekati berakhirnya Ramadan itu juga masih stabil atau kalau bisa powernya meningkat begitu. Iya. Kalau tipnya itu sudah diberikan oleh Rasulullah Ya, terkait dengan ini, ya. Apa kata Rasulullah? Bekerjalah kamu ya di dunia ini ya, mencari rezeki Allah sekuat kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Oh, itu bayangkan itu. Jadi kita harus giat terus bekerja, harus giat mencari rezeki, kita harus giat, yang berdagang harus giat, harus semangat. Seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya di hmm, dunia ini. Tapi jangan lupa kata Rasulullah, ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu akan mati besok. Coba bayangkan itu Mas ya, Anton ya. hmm, Seakan-akan akan mati besok. Jadi kalau kita sholat nih, nanti sholat subuh, ya kita harus menganggap ini sholat subuh yang terakhir, jangan-jangan. hmm, Jangan-jangan Allah panggil kita sebelum sampai ke zuhur nanti. ya, Jadi ruku kita, sujud kita harus dianggap sebagai ruku dan sujud yang terakhir. hmm, Nah, dalam ibadah puasa juga begitu. Jangan-jangan ini puasa tahun terakhir ini. hmm, Jangan-jangan kita nggak ketemu lagi dengan 1445. hmm, Ya, kan 1444 nih sekarang ya. hmm. Jangan-jangan tahun depan udah nggak ketemu lagi. Jadi itu Maka bukan, puasa kita, ya, bukan berarti kita ya, negatif thinking Ustadz ya, tapi itu bukan. istilahnya Ya, ini ya, mengingat kematian gitu Ustadz ya. betul. Hmm, Dan kata Rasulullah, orang yang paling pintar itu adalah orang yang sering mengingat kematian. ya, Jadi sahur kita dianggap sahur terakhir gitu. hmm, Apa puasa kita hari ini dianggap puasa yang terakhir. terakhir. Sholat malam kita, sholat taraweh kita nih, jangan-jangan sholat ini malam terakhir ini, aduh harus datang ke masjid, harus ikut sholat. Jadi ada semangat begitu, Ya, ya. ya, Karena tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian, hmm, ya. Dan orang yang akan terus baik itu ya kata Rasulullah orang-orang yang senantiasa mengingat kepada tipnya itu sudah diberikan juga oleh ya. Rasulullah. Cuman kita ini manusia sering lupa ya. Makanya diingatkan terus Ustadz ya. Ya, Ustadz sebelum Diingatkan terus. ya, sebelum kita lanjutkan lagi Ustadz ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang istilahnya mungkin masih apa ya? Masih asik gitu Ustadz ya dengan melakukan dosa-dosa yang mungkin karena sudah sering dilakukan sehingga susah gitu, sulit untuk meninggalkan gitu. Walaupun kita juga di satu sisi kita mengerjakan hal-hal yang apa ya, yang bernilai ibadah, sholat dan lain sebagainya. Tapi ada satu kemaksiatan yang sepertinya susah ditinggalkan gitu Ustaz. Itu tipsnya bagaimana Ustaz? Ya, semua tergantung kepada niat ya. Niat. Lihatlah orang-orang yang hidupnya berubah ya.
eh, itu karena niatnya. Banyak orang-orang yang tanda kutip mualaf ya, dia seorang Islam tetapi jadi apa penjahat ya. Kemudian dia kembali kepada jalan yang benar tuh karena niat. Kalau belum ada niat, nggak akan bisa itu. Orang berhenti merokok, apapun alasannya itu akan susah itu, ya. Tapi kalau niat, nah Ya. jangan-jangan Mas Anton perokok nih. Tapi gini Ustadz, kalau misalkan sudah niat nih ya, niat baru permulaan terus tergoda gitu ya, baru jalan setengah tergoda, kembali lagi gitu. Berarti niatnya yang kurang kenceng berarti ya? Niatnya yang kurang kencang, ya. Baik. Niatnya yang kurang kencang. Innamal a'malu Bin niat. binniyat. Sesungguhnya semua amal kita ini sangat tergantung kepada niat. Jadi orang mau 1.000 usaha, itu kata Ya. orang bahasa Indonesia. Orang malas 1.000 alasan. Nah itu. Jadi ya Mas Anton, kita kalau menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh Ya. kita akan ikhtiar agar sesuatu itu diperoleh. Hmm. Ada perjuangan di situ, ya ada Hmm. pengorbanan di situ. Ya. Tetapi kalau apa ya maunya itu setengah-setengah ya alasan aja. Mahasiswa kalau kalau Kuliahnya. terlambat Hmm. alasannya macet, alasannya apa? Yang dicari itu alasan. Jadi orang mau 1.000 usaha, orang malas 1.000 alasan. Ya. Jadi kalau kita untuk menimbulkan semangat di dalam diri kita untuk terus beribadah di bulan suci Ramadan sampai malam takbiran, itu memang harus dimantapkan dalam diri kita ya, Hmm. diniatkan ya Allah, jangan-jangan ini sebagai ruku dan sujud saya yang terakhir ya Allah, terimalah sujud dan ruku saya dan seterusnya lah seperti itu. Ya. Insya Allah akan lebih mantap. Dan ini memang berproses ya, Hmm. berproses. Setiap orang itu punya kemampuan. Al imanu yajid wa yankus. Nah, iman itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Turun. Kita juga kan begitu. Kalau Ya. lagi semangat, nah kadang-kadang turun. Nah, yang mempengaruhi itu tadi yang Mas Anton sampaikan di lingkungan kadang-kadang mempengaruhi kita, ya. Nah, Ya. makanya dengan siapa kita bergaul, Rasulullah pun sudah memberikan petunjuk ya bagi Hmm. kita. Ya. Ya. Ya, Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan ya, banyak janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang mencapai derajat ketakwaan ya. Tentu ini Ya, sebuah apa ya, kompensasi atau reward yang sebenarnya istimewa sekali ya. Dimudahkan segala urusan-urusannya, terus kemudian mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Berarti kan ini apa ya, menjadi sebuah solusi begitu ya. Mungkin dari ya, banyak dari masalah kehidupan sehari-hari yang dirasakan oleh manusia gitu ya. Tapi sebenarnya solusinya sudah ada gitu Ustaz ya. ya. Jadi Allah itu senantiasa memberikan jalan ya untuk setiap kita dalam segala persoalan. Cuman kita ini sering abai, sering lalai itu saja. Untuk mendapatkan A, B, C, ini loh kata Allah jalannya. Dalam diri manusia itu kan ada dua potensi ya, yang senantiasa ada bersamaan. Potensi berbuat baik, Ya. potensi berbuat buruk. Maka dalam lahiriah kehidupan ada manusia baik, ada manusia yang Buruk. tidak baik, ada manusia yang jahat. Ya. Mengapa seperti itu? Tergantung potensinya yang ada pada diri manusia, itu yang sering dibangkitkan yang mana, Hmm. ya. Dan mengapa potensi-potensi itu yang bangkit dalam diri manusia? Kalau orang jahat, itu nggak mungkin dia muncul potensi jahat apabila dia bergaul dengan orang-orang baik, ya. Ya. Maka pergaulan itu menjadi sangat penting, Penting. ya. Ya. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, 4 janji Allah itu sesungguhnya harus menjadi motivasi kita bagaimana cara mendapatkannya, ya. Dan itu secara individu Allah memberikan 4 janji itu. Bahkan kalau secara individu dalam kehidupan sebuah Hmm. bangsa, semua orang sudah sampai kepada derajat ketakwaan, Iya. itu di dalam Al Imran 133 ya, itu memang cerita tentang kehidupan kaum Fir'aun waktu itu yang menentang kebenaran-kebenaran Nabi Musa ya. Iya. Ada kisah kaum bangsa apa Samud ya, bangsa Hmm. Ad itu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah Hmm. arduhas samawati wal ar uiddat lil kafirin Hmm. ya. Uiddat lil muttaqin, mohon maaf, uiddat lil muttaqin. Jadi
kita harus bersegera kepada ampunan Allah datang, Ya. ya, di mana Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, ya. Nah, surga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, dan kemudian secara kebangsaan tadi yang saya sebutkan itu Allah melihat dalam surat Al-A'raf, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya. Andaikan sebuah bangsa itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan, ya, pintu kebaikan itu Ya. dari langit dan dari bumi. Jadi ada janji Allah kepada individu-individu yang 4 tadi itu, tapi ada janji Allah kepada Untuk sebuah sebuah bangsa, bangsa. ya, Wah. secara umum. Apabila bangsa itu diisi oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu kebaikan, ya, dari langit dan dari bumi. Dan kisahnya itu kan sangat banyak dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana kesombongan, keangkuhan Fir'aun yang senantiasa menentang Musa, ya, Nabi Musa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhir kehidupannya seperti itu. Nah, makanya tadi kalau kita itu ya santai-santai, ya, disuruh baca Quran nggak mau, ya. Ini puasanya puasa apa yang kata Imam Ghazali, mungkin termasuk puasa kelompok orang awam, ya, yang puasanya itu hanya menahan lapar dan haus saja. Dan itu sudah disinyalir oleh Rasulullah, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, apalagi yang dijanjikan oleh Allah nggak dapat dia, ya. Yang diperolehnya hanya menahan lapar dan haus saja. Nah ini, ya, oleh karena itu sekali lagi kepada kita semua, yuk kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya harus ada ilmunya memang, ya. Harus sering ikut kajian-kajian, harus sering membaca apa yang Rasulullah lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bukan sebuah budaya puasanya itu, ya. Tapi puasa ini kan ukuran keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Mas Anton kalau jalan nih dari kantor ke rumah, ada anak-anak muda loh yang asik lagi ngopi, ngerokok, ya. Mengapa begitu? Nah, inilah ukuran keimanan. Yang tidak kuat bukan fisiknya untuk berpuasa, tapi imannya yang tidak ada. Bahkan dia bangga-bangga tidak berpuasa itu, ya. Tapi di sebelah sana ada orang tua renta yang kalau ke kamar mandinya aja dipapah oleh cucunya itu, ya. Tapi dia bisa berpuasa, ya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, dari mulai sahur sampai maghrib gitu kata orang Betawi, kuat dia puasa. Apa yang membuat dia kuat? Keimanannya. Jadi puasa ini ukuran keimanan. Maka yang dipanggil oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman saja gitu, ya. Nah, dan kita memang ya harus siap melihat pemandangan seperti itu, ya. Karena itulah kehidupan nyata di Jadi alam sudah dunia diseleksi ini. oleh Allah bahwa puasa ini memang untuk orang-orang yang beriman gitu, ya Ustadz, ya. Betul, itu memang udah disiapkan seperti itu oleh Allah. Ustadz, Ya. apakah 4 janji Allah tadi bisa terkonfirmasi ya dalam kehidupan nyata? Misalkan kalau dari konteks individu ada yang memberikan testimoni bahwa dengan berusaha untuk menjadi pribadi yang takwa itu banyak kemudahan-kemudahan yang terjadi dalam hidupnya gitu kan, dimudahkan segala urusannya gitu. Tapi kalau kita lihat misalkan di Afrika ya Ustadz, ya, di Ethiopia atau di sejumlah negara lain ada yang dilanda krisis air, bahkan krisis pangan hingga bertahun-tahun. Itu apakah memang bisa dikorelasikan dengan kondisi ketakwaan sebuah bangsanya ya kurang baik gitu, Ustadz? Ya, jadi semua memang Al-Quran sudah memberi ukuran, ya. Lalu ada indikator-indikatornya. Kan sebetulnya kalau kita lihat referensi di Indonesia saja tidak harus jauh-jauh, yaitu
kan banyak ya musibah-musibah yang dialami oleh sebagian bangsa kita. Iya. Nah, itu semua adalah sebagai indikator ya. Karena begini, orang itu kadang-kadang merasa diuji oleh Allah itu apabila dia mengalami sesuatu yang tidak disukai, ya. Nah, tetapi kalau mengalami sesuatu yang disukai, itu seakan-akan dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Padahal belum tentu. Padahal, padahal yang nama ujian itu ya, itu beda-beda bentuk. Iya. Ada orang diuji dengan diberikan jabatan yang tinggi, Iya, iya. ya. Ada orang diuji dengan diberikan pendapatan yang luar biasa, misalnya. Tapi ada orang juga yang diuji dengan kekurangan. Tetapi rata-rata masyarakat kita, mungkin termasuk kita ya, Iya. kalau kita merasa kekurangan dalam hidup, ya Allah, Allah sedang menguji saya gitu. Tapi kalau diberikan jabatan tertentu, wah ini lagi dia tidak merasa sedang diuji ya. Iya. Ya, dan kita juga memang harus hati-hati. Karena kita tidak diberikan hak untuk mengatakan, oh bangsa itu bangsa yang Dilaknat. tidak baik Iya. ya, bangsa yang mendapatkan laknat, tidak punya hak kita. Tetapi kita mengacu kepada Al-Quran. Makanya ketika terjadi bencana alam di Indonesia, itu Iya. kan pro kontra juga. Ada orang melihat dari satu sisi bahwa itu sebagai apa ya, ujian gitu ya. Iya. Ada sebagai siksaan, tetapi ada juga ya yang mengatakan bahwa itu semua adalah apa yang Allah berikan sebagai pembelajaran bagi kita. Nah, kita tidak punya hak ya, Iya. nggak boleh Injustice. memvonis Iya, ya, memvonis. memvonis orang lain salah tuh nggak boleh. Tapi Allah memberikan gambaran nih kayak begini, indikatornya seperti ini gitu ya. Tetapi begini Mas Anton, kita kan sering juga mengalami ya, Iya. bahwa kita ketika menghadapi kesulitan ada jalan keluar. Nah, jangan pernah lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain kita melihat tuh orang nggak sholat ya, bahkan agamanya juga bukan Islam ya, Iya. boro-boro ibadah kepada Allah, bla bla bla. Tapi kok kekayaannya lebih banyak dari kita gitu ya, Iya. kehidupannya lebih enak dari kita itu. Nah, itu dari sisi mana kita memandang? Nah, gitu ya. Nah, saya sudah sholat, rajin, ibadah, rajin, begini-gini aja. Ada juga yang seperti itu tuh, Iya. ya kan? Kalau diskusi dengan para mahasiswa itu sangat beraneka ragam. Jadi paradigma pandangan kita tentang beragama itu menjadi sangat penting ya, untuk terus diberikan kepada masyarakat. Bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang itu merupakan ujian, kadang itu merupakan cobaan, tapi juga mungkin sekali waktu itu Nikmat. siksaan, gitu ya. Tapi kita tidak bisa memvonisnya, ya. Iya. Gitu. Baik Ustadz, tadi juga terkait dengan janji Allah untuk hambanya yang bertakwa itu soal rezeki ya Ustadz ya. Apakah bisa diartikan secara lebih luas bahwa rezeki ini tidak hanya berupa pendapatan gitu, tapi juga lapangan, kesehatan, terus jauh dari persoalan-persoalan seperti itu Ustadz? Sangat betul sekali Mas Anton. Jadi rezeki Allah itu bukan hanya ukurannya harta kekayaan, bukan hanya uang ya, tapi tadi kesehatan itu rezeki Allah yang paling mahal ya. Karena kalau kita sakit berobat itu kan biayanya tak terhingga itu. Jadi rezeki Allah itu sangat luas sekali. Bagi yang sudah berkeluarga, punya anak yang soleh, yang soleha, itu rezeki yang luar biasa ya. Kemudian dalam kehidupan bertetangga juga, tetangga kita baik, itu juga rezeki yang luar biasa ya. Jadi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini sangat beragam. Jadi rezeki itu bukan hanya diukur oleh harta kekayaan, apalagi hanya uang ya. Karena itu sifatnya relatif. Ya sebagai kebutuhan lah hidup kita manusia, tapi rezeki yang lebih hebat itu ya sangat banyak sekali ya. Kita dipercaya oleh orang lain itu kan rezeki itu. Coba kalau udah nggak dipercaya orang lain, wah betapa susahnya hidup ini. Jadi maknanya luas ya Ustadz ya. Ya Ustadz, kita ke pendengar dulu ya Ustadz ya. Ada Pak Haris di Cengkareng. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anton dan Pak Ustadz Bunyamin. Waalaikumsalam. Kalau
ini apa, kalau puasa itu kita artikan yang lebih luas, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Nah, saya sudah amati dari tahun ke tahun, sesungguhnya bangsa Indonesia itu arti puasa saja belum komplit. Mengartikan puasa ini itu belum komplit, sehingga ya puasanya cuma sekedar menahan haus dan lapar gitu. Nah, kita ambil ini Pak Ustadz, di surat Al-Imran ayat 103 aja misalnya ya. Harusnya kehidupan umat beragama itu kan bersatu, rukun, ya. Tidak cerai-berai gitu. Tidak cenderungnya antar umat beragama aja seperti bermusuhan. Sekarang ini kan yang kita rasakan seperti itu. Kok antar kelompok umat beragama itu kok kecenderungan bermusuhan gitu. Yeah. Sana merasa paling benar, sini juga merasa paling benar, seolah-olah musuh ini. Nah, sementara kalau di Al-Imran 103 itu tadi, kalau seperti itu berarti jahiliyah, berarti belum berpuasa, masih menuruti hawa nafsu. Nah, karena apa? Merasa paling benar kok. Nah, itu berarti masih menuruti hawa nafsu. Berarti benar pengamatan saya selama ini, bangsa ini sebetulnya masih masuk dalam kategori jahiliyah karena puasanya baru menahan lapar dan haus, belum mengendalikan hawa nafsu sepenuhnya dan selamanya. Begini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris di Cengkareng. Ya Ustadz, tadi Pak Haris menyinggung soal fenomena kondisi sosial umat Islam sekarang ini ya. Banyak yang digambarkan menurut Pak Haris ini bercerai-berai. Apakah kondisi ini memang terjadi sekarang atau sebenarnya di zaman Rasulullah sendiri sudah ada begitu, dan solusinya harus seperti apa Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Haris atas responnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Haris itu memang fenomena kehidupan dari masa ke masa, ya. Itu tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, pendidikan khususnya keberagaman ini sifatnya dalam diri manusia itu berproses, ya. Semuanya berproses pada diri kita ini. Jadi dikatakan arti puasa aja memang belum kelar-kelar gitu ya. Saya kira mungkin secara umum demikian. Tapi kalau kita melihat individu per individu harus diyakini bahwa setiap kita ini mengalami peningkatan-peningkatan, ya. Jadi seperti yang tadi disinggung oleh Pak Haris juga, bagaimana Al-Ghazali mengelompokkan kaum yang berpuasa itu, ada kelompok orang awam yang hanya menahan lapar dan haus, ya. Ada kelompok orang yang khusus, selain menahan lapar dan haus, dia meningkatkan amalan-amalan sholat sunnahnya, kemudian dia sering membaca Al-Quran, meningkatkan berinfak sodakohnya, terus minta ampun kepada Allah dan seterusnya. Tapi ada yang khusus bil khusus. Nah mungkin ini yang agak jarang ya, yang khusus bil khusus. Dia menahan lapar dan haus, tapi kemudian dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang sesuai yang Rasul ajarkan. Tetapi hatinya ini, ya, jangankan membicarakan orang lain, ya, dalam hatinya itu penuh kecintaan, ya, kepada orang lain, penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kebencian dan seterusnya. Maka tadi Pak Haris bilang banyak manusia ini cenderung bermusuhan. Ya, memang itulah ego manusia yang sepanjang hayat pasti ada, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kan ada ego manusia yang digambarkan manusia sombong, angkuh, ya. Kalau kata orang Betawi manusia kurang ajar itu, ya. Ya, ini contohnya Firaun misalnya kan. Tetapi yang kesombongan itu ditunjukkan oleh Allah, kesombongan sebuah bangsa, ya. Yaitu kaum Sabah itu, ya. Kaum Sabah itu kan kesombongan buah bangsa. Tapi kalau Firaun itu contoh kesombongan individu, ya. Nah, sekonyol-konyolnya Firaun, Pak Haris, itu tetap saja banyak pengikutnya, ya. Jadi kalau kita melihat di lingkungan kita nih, orang kok rese banget, tapi kok pengikutnya ada aja. Jadi karena memang sunatullahnya demikian. Fenomena yang zaman dulu juga sudah ada, hanya duplikasi aja, Ustaz. Ya, betul. Nah, karena itu sunatullahnya yang namanya dakwah itu tidak boleh berakhir, ya.
Karena dalam sunatullah kehidupan antara yang hak dan yang batil itu kan akan senantiasa beriringan, Beriringan. ya, akan senantiasa beriringan. Hmm. Kapan dia berakhirnya? Berakhirnya pada saat kiamat itu Kiamat. terjadi sudah. Ya, ya. Nah, makanya sepanjang kehidupan itu dakwah itu mengingatkan, mengajak, harus dilakukan terus-menerus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing di lingkungan kita masing-masing, ya. Karena dakwah itu bukan hanya tugas para dai. Para dai, para pendakwah itu kan hanya apa ya? Tugas-tugas yang apa? Yang sifatnya apa pendidikan ya, tapi kalau dakwah dalam konteks yang umum itu semua kita itu punya kewajiban berdakwah. Begitu Mas Anton. Ya, artinya kalau kita melakukan kerja-kerja dakwah atau diri kita sendiri yang melakukan dakwah bisa menjadi contoh untuk diri sendiri, itu memang artinya tidak bisa berorientasi pada hasil gitu. Karena kan tadi kan Ustadz katakan yang hak dan batil itu akan selalu beriringan gitu. Berarti Iya, yang penting prosesnya betul. terus dilakukan gitu. Proses terus dilakukan. Karena memang pendidikan itu memang berproses ya. Teori-teori pendidikan zaman sekarang dari sejak dulu itu kan proses meningkatkan ya, proses meningkatkan karakter, kemampuan dan seterusnya. Demikian juga dalam kehidupan beragama Ya. itu proses ya. Jadi kalau Proses. ada Ada tadi yang diungkap. Iya, kalau ada nih, saya pernah mendengar Ustadz ada teman gitu menjadi dai ya, dia mengeluh gitu. Jadi menurut dia kerja dakwah dia ini belum menghasilkan hasil gitu, belum ada perubahan yang signifikan di tempat dia berdakwah. Artinya memang dia tidak perlu mempersoalkan itu sebenarnya. Ya kalau ada dai yang ngeluh kayak begitu, dia jauh dari tuntunan Rasulullah ya. Lihatlah Rasulullah berdakwah. Iya, iya, Tantangan pertama dari siapa yang Rasulullah terima? Dari keluarganya sendiri, iya, ya, pamannya dan seterusnya. Lalu siapa lagi? Tetangganya. Sampai Rasulullah ditimpukin, dilemparin sampai berdarah-darah, ya kan? iya. Kemudian dibully Rasulullah itu sedemikian rupa, ya. Nah, jadi kalau baru bisa kultum-kultum kayak saya ini ya, terus diledekin oleh orang lain, lalu kita apa namanya, terus Belum frustasi ya, seberapa gitu bagaimana itu? Ustadz ya. Iya, Sekelas iya. Rasulullah, sekelas Rasulullah aja kayak begitu. Ya makanya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa menghadapi Firaun ya sedemikian rupa. Coba kalau mau apa ngikutin hawa nafsu diri sendiri ya sudah tinggalkan saja balik kanan itu si Firaun itu. Musa bisa hidup sendiri tapi kan Iya, enggak. iya, iya. Lanjutkan. Dibully sedemikian rupa ya bahkan disiksa para utusan Allah itu. Hmm. Itu jadi para pendakwah nggak boleh cengeng Iya, ya karena karena kan itu bagian dari seperti nabi-nabi juga kan kondisi mat'unya atau kondisi umat yang didakwahi kan tidak sama ya Ustadz ya. Ada yang mungkin begini-begini betul gitu ya. Baik, betul ya. betul ya. Ustadz, ini ke pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Ada orang yang mengisi puasa dengan katakanlah mungkin tidur seharian ya. Ini yang katanya tuh puasanya level basic gitu ya Ustadz ya. Tapi bagaimana Ustadz agar walaupun menjalankan puasa namun tetap produktif gitu Ustadz. Nah, produktif yang di sini yang dimaksud tuh apa Ustadz? Apakah produktif secara amalan-amalan puasanya atau juga produktif untuk amalan-amalan yang lain juga gitu Ustadz? Ya, jadi kita ini selama 24 jam Ya, kan harusnya secara teori ya, idealnya kita bisa mengatur waktu ya. Kapan kita belajar kalau buat anak-anak para pelajar, kapan kita bekerja dalam pengertian masyarakat kita ya, ya. yang menghasilkan rizki ya. Hmm, hmm. Kemudian kapan kita istirahat tidur, kapan kita ibadah, sholat dan sebagainya. Itu harus terpetakan sedemikian rupa. Maka jangan sampai justru dengan ibadah puasa ini menjadi kendor, ya. Yang harus terjadi dengan puasa ini justru produktivitas menjadi meningkat, ya. Oleh karena itu secara teori kalau kita lihat beberapa pakar ya, Iya. ada pakar kesehatan ya, yang menyampaikan kepada kita walaupun bulan puasa misalnya berolahragalah yang ringan, itu tip-tipnya ya. Hmm. Tapi dalam konteks agama niatkan bahwa aktivitas kita ini sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini kan ada ibadah mahdoh yang itu mungkin selama ini oleh masyarakat ditekuni, sholat, zakat, puasa, haji ya. Tetapi yang namanya ibadah itu yang lebih luas justru pada ibadah ghairah mahdoh.
Mas Anton jam segini masih bertugas di kantor, ya kan? Ya. Niatnya apa? Mungkin berangkatnya dari pagi apa dari siang. Niatkan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap tarikan napas kita kerja di kantor itu Ya, adalah bernilai sebagai ibadah. ibadah pada Allah Subhanahu wa Jadi kalau Ta'ala. saya tidak niatkan Bah, untuk ibadah nih berarti nggak bernilai ibadah, Ustadz ya? Nah, tidak bernilai ibadah. Dia makanya innamal a'malu Binniat. biniat. Kalau kamu bekerja niatnya hanya untuk mendapatkan uang gaji, itu pasti dapat karena sunatullahnya orang yang bekerja akan dapat imbalan. Ya. Tetapi kita bagi umat Islam jangan sampai di situ, niatkan sebagai ibadah pada Allah. Apa indikatornya? Indikatornya kalau mau keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya, Ya. sampai kantor mulai bekerja Bismillahirrahmanirrahim. Itu bentuk kepasrahan, jangan dianggap sepele itu. Ya, ya. Nah, setiap tarikan napas kita, duduk kita, kerja kita sampai akhir pulang dari kantor itu insya Allah bernilai ibadah. Dan itu ibadah mahdoh. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita terjadi apa-apa sampai meninggal dunia di Ya. tempat bekerja, ya, bahkan menuju pekerjaan itu kan matinya mati syahid Mati itu. syahid, ya. Ya, karena dia berjuang. Hmm. Lalu apalagi? Ya, sahur dan berbuka ikuti Rasulullah supaya produktivitasnya semakin meningkat. Ya. Ya, makan makanan yang secukupnya, jangan berlebihan. Kalau kata Bapak Ibu dokter kan, apalagi ahli gizi, makanlah pada saat sahur, pada saat berbuka yang bergizi gitu ya. Ya, dan jangan berlebihan. Berolahraga yang ringan. Tidur siang, Mas Anton, bulan Ya. puasa ini. Ya, jangan tidur habis sahur. Ya. Nah, ini habis sahur tidur. Nanti bangunnya jam 11, bahkan sholat subuhnya bablas. Wah, udah kacau itu, hidup udah kacau itu. Tapi ya sempatkanlah tidur siang. Dan kalau tidur siang tuh kalau sudah terbangun, ya sudah bangun, jangan dipaksakan tidur lagi, itu akan Ya. jadi pusing. Jadi sebetulnya kiat-kiat dari berbagai macam teori untuk kebaikan kita sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya ya. Hanya Jadi harus disiplin lah dengan jadwal itu. iya, jadi tidak harus ini juga Ustadz ya. Saya pernah dengar orang yang memprogram kalau Ramadan itu dia full ibadah gitu. Aktivitas duniawinya ditinggalkan sementara. Tidak harus seperti itu juga berarti ya. Ya, saya kira tafsirnya yang harus diluruskan ya. Nah, jangan sampai kalau kita kerja ke kantor nggak dianggap ibadah sangat rugi kita ya. Jadi full ibadah itu pengertiannya sangat luas. Tapi mungkin ibadah-ibadah seperti yang Rasulullah lakukan kita harus patut contoh. Misalnya kalau sekarang bulan Ramadan di kantor misalnya yang nggak biasa dibiasakan ya baca 5 sampai 10 ayat Al-Qur'an misalnya kan. Yang biasanya tidak sholat duha, ini bulan Ramadan mulai kebiasaan membiasakan diri sholat duha di kantor. Itu kan sangat-sangat bagus ya. Yang agak-agak pelit gitu ya berinfak bulan Ramadan ini mulai melatih diri berinfak gitu ya. Kan mengajak, dan Rasulullah itu bukan hanya memberikan buka puasa saja, tapi sahur pun Rasulullah mencari orang itu Tapi kalau untuk misalkan diajak. ya, tapi kalau misalkan nih Ustadz ya, kebetulan pekerjaan kita itu adalah pedagang makanan di siang hari. Nah, kebetulan di bulan Ramadan itu kita bisa stop sebulan tanpa harus berdagang, sudah ada yang disimpan untuk bulan puasa itu berarti lebih bagus berarti ya. Nah, ini beda-beda pendapat terkait masalah ini. Ya, karena kita sebagai pedagang itu kan menganggapnya positif saja bahwa orang yang membeli kepada kita ini misalnya dia musafir, ya kan? Nah, diberikan makanan. Oh, ada lagi yang ngeyel gitu. Udah tahu tuh orang tetangganya sendiri nggak puasa, terus ngejelimet kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu jangan terlalu jelimet lah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan saja apa yang kita lakukan, tapi getaran hati kita, niat kita itu Allah sudah Maha tahu. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang pedagang buka dagangan di siang hari, makanan, saya termasuk yang mengatakan tidak mengapa. Ya. Tetapi tidak sedikit juga para ustadz ulama yang nggak boleh gitu ya. Nah, tinggal tergantung paradigmanya. Dan perbedaan seperti itu tidak perlu dipertajam, ya. Biasa saja. Karena perbedaan itu pasca Rasulullah tidak ada ya, mazhab itu sangat banyak sekali ya.
tinggal tergantung niatnya kita. Ya. Ya, kayak Baik, gitu. Ustadz, melalui WA ada pertanyaan dari Pak Hadiat. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang jahat dan iri, maka tindakan Nabi dibalas dengan kebaikan. Tapi Pak Ustadz, kalau di zaman sekarang dibalas dengan kebaikan, malah dibilang takut dan terlena keenakan dengan kebaikan kita. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz ya? Ini mungkin bahasanya agak sedikit bingung saya ya, tapi mungkin bisa ditangkap Ustadz ya. Silakan Ustadz. Gimana tadi? Ya, ini Pergaulan apa tadi? kalau kita dikelilingi orang-orang yang jahat dan iri, maka tindakan Nabi adalah dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau di zaman sekarang dibalas dengan kebaikan, malah dibilang Kejahatan. takut dan terlena keenakan dengan kebaikan kita. Oh, maksudnya kalau kita Iya, iya, membaik-baiki iya. gitu ya. Gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Jadi memang ini yang dicontohkan oleh Rasul ini, Masya Allah ya. Ya. Kan ketika orang yang suka melempari Rasul pulang dari masjid sampai Rasul berdarah, tapi sekali waktu Rasulullah tidak ada yang lempar ya. Rasulullah tanya, ini siapa yang suka ngelempar saya, kok nggak ada hari ini, kemana gitu ya. Tahu tuh dapat berita, ternyata orang itu lagi sakit ya, Iya, iya. lagi sakit sedang dirawat dia. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menjenguknya, lalu dia mendoakannya. Hmm. Ya, Rasulullah ajarkan kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan untuk ditamparnya. Itu Rasulullah. Hmm. Tapi kalau kita ini Iya. ditampar pipi kiri, kalau perlu balas kiri kanan, balasnya, gitu kan? Iya, iya. Jadi berarti karakter Nah, mengalah ini karakter yang dicontohkan Rasulullah dong, Ustaz. Karakter yang iya, positif ya berarti. Bu, ya. Tapi mengalah itu mungkin dalam pandangan kita sesaat, tapi sesungguhnya di sisi Allah itu yang terbaik, ya. Oh, iya. Jadi eh, kalau memaafkan orang pemaaf itu biasa. Hmm. Tapi kalau memaafkan orang yang membenci kita, Hmm. yang membuat kita sakit hati, Iya. itu baru luar biasa ya. Jadi betul yang Pak Hadi tadi sampaikan, banyak di antara kita ini sekarang ada di lingkungan seperti itu, kita terlena, ya nggak mau peduli. Hmm. Nah, itu yang salah sebenarnya. Dan kita memang harus terus belajar ya seperti itu. Iya. Memaafkan orang lain itu pekerjaan yang sangat tidak mudah, ya perlu latihan dan perlu pemahaman yang luar biasa. Kita kan inginnya membalas ya, dan Iya. balasan dipukul sekali pengen balas dua kali itu kalau kita itu. Tapi itu yang dilakukan oleh Rasulullah tidak seperti itu ya. Justru dia terus berbuat baik kepada orang yang menghinanya ya, Hmm. menjenguknya pada saat orang yang suka mencelakainya itu sakit, dan terus mendoakan kebaikan-kebaikan buat mereka. Iya. Ya, harus latihan memang. Hmm. Ustaz, tadi yang kalau nggak salah tadi yang disampaikan oleh Pak Haris ya Ustaz ya, terkait dengan fenomena apa namanya, banyak umat, ada perbedaan-perbedaan di masyarakat gitu ya. Ada tadi yang menyinggung soal yang di Pak Haris tadi ya. Apakah kalau tidak salah Ya. kan Nabi sendiri memiliki karakter mendamaikan ya Ustaz ya? Apakah memang setiap umat Islam seharusnya kalau merespon peristiwa-peristiwa gesekan sesama umat Islam itu memang sebaiknya ya kita mendamaikan gitu Ustaz? Iya, dan kita memang harus berada di tengah-tengah ya, yang Rasulullah lakukan. Tapi tadi kan Pak Haris mengatakan ini cenderung bermusuhan orang-orang sekarang, Iya, iya. merasa paling benar ya kan, Dan tapi kan sekarang seperti kita itu. sering lihat Nah, juga kita jangan, di pemuka agama sendiri kan kadang di layar kaca terus di ruang-ruang perdebatan yang di ruang-ruang terbuka itu kan sering itu ya, para tokoh agama sendiri kan kadang-kadang suka berdebat keras gitu. Nah, ya. Nah, bagi kita, ya, khusus saya ya, kita harusnya dijadikan fenomena itu sebagai proses pembelajaran buat kita. Bahwa sekelas para alim ulama, sekelas para pembelajar, ada perbedaan seperti itu. Dan perbedaan itu sebagai sesuatu yang sunatullah ya. ya, Tidak perlu khawatir, jangan ditakutkan dengan perbedaan-perbedaan. Baik perbedaan paham ya tentang ibadah, perbedaan paham menyelesaikan persoalan. Itu kan daya pikir manusia yang memang berbeda-beda. Jangankan begitu, Mas Anton. ya. Mengapa tafsir itu sangat banyak ya? Nah, karena mufasir itu juga menafsirkan ayat sesuai dengan kondisinya, keilmuannya, lingkungannya, pada zamannya ya. Iya, Jadi tafsir Al-Quran kan tidak tunggal iya. ya. Banyak, dan itu yang beda-beda tafsir itu adalah para alim ulama yang patut kita belajar kepada mereka melalui karya-karyanya.
Jadi melihat fenomena itu kita harus sikapi dengan lapang dada sebagai sebuah proses pembelajaran, Ya, dan insya Allah justru kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. ya. Masih ada waktu sekitar 2 menit ini Itu Ustadz. Mas Anton. Ya, apa yang bisa Ustadz Bunyamin sampaikan nih Ustadz untuk lebih memberikan apa ya, siraman rohani, nutrisi, vitamin supaya puasa kita ke depan lebih semangat lagi, lebih baik lagi amalan-amalan kita Ustadz. Ya, jadi saya ingin garis bawahi yang pertama ya, mari kita mengacu kepada apa yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah contohkan. Kita baca, kita lihat sehingga kita mengetahui dan kemudian kita amalkan. Kemudian yang kedua, kita jangan jadi orang yang pesimis. Harus senantiasa punya optimisme yang tinggi ya dalam kehidupan ini. Karena dalam proses ini semuanya proses pembelajaran ya. Iya. Orang tidak serta-merta menjadi orang hebat, tidak serta-merta menjadi orang baik. Para alim ulama yang luar biasa juga melalui sebuah proses pembelajaran yang panjang. Yang penting kita tanamkan niat ya, bahwa segala aktivitas baik kita diniatkan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, juga yang disampaikan Rasulullah kepada kita, tadi udah saya ungkapkan, Iya. bahwa kita harus punya pandangan dan pikiran bahwa hari ini hidup kita hidup yang terakhir. Iya. Mungkin besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas kita hari ini senantiasa positif, ruku dan sujud kita sungguh-sungguh, setiap ibadah mahdoh kita lakukan dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin besok Allah akan panggil kita dengan sebuah peristiwa yang namanya kematian. Iya. Tetapi di balik itu jangan kendor untuk beraktivitas urusan dunia. Iya. Seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi yang paling penting itu adalah keseimbangan hidup ya, antara kebutuhan dunia dan persiapan di akhirat harus terus kita mantapkan ya dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan dengan proses pembelajaran latihan di bulan suci Ramadan ini, kehidupan kita akan semakin baik, keimanan kita akan semakin meningkat, dan kita harus optimis akan mendapatkan 4 poin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Anton yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bunyamin yang sudah memberikan penyemangat ya pagi ini di puasa hari ke-6 ini. Dan besok di waktu yang sama pendengar dan juga netizen Radio El Sinta, Anda juga dapat kembali menyimak dialog interaktif Ramadan kerjasama Radio El Sinta dan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka UHAMKA Jakarta. Sampai di sini dialog interaktif Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta.